Halo semua, perkenalkan nama saya Sika Damani, NPM 1901010136. Kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran menulis di SD kelas tinggi. Pengertian menulis. Menulis sebagai suatu proses menuangkan gagasan atau pikiran dalam bentuk tertulis. Menulis sebagai proses berpikir berarti bahwa sebelum atau saat setelah menuangkan gagasan dan perasaan secara tertulis, diperlukan keterlibatan proses berpikir. Menulis adalah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang sehingga orang lain dapat membaca langsung lambang grafik tersebut kalau mereka memahami bahasa dan gambaran grafik itu. Tujuan menulis di kelas tinggi. 1. Menginformasikan segala sesuatu baik itu fakta, data, maupun peristiwa termasuk pendapat dan pandangan terhadap fakta, data, dan peristiwa agar pembaca memperoleh pengetahuan dan pemahaman baru tentang berbagai hal yang dapat maupun yang terjadi di muka bumi ini. 2. Membujuk. Melalui tulisan seorang penulis mengharapkan pula pembacanya dapat menentukan sikap apakah menyetujui atau mendukung yang dikemukakan oleh penulis itu. 3. Mendidik adalah salah satu tujuan dari komunikasi melalui tulisan. Melalui membaca hasil tulisan, wawasan pengetahuan seseorang akan terus bertambah, kecerdasan terus diasah, yang pada akhirnya akan menentukan perilaku seseorang. 4. Menghibur. Fungsi dan tujuan menghibur dalam komunikasi bukan monopoli media massa, radio, televisi, namun media cetak dapat pula berperan dalam menghibur pembacanya. Jenis-jenis menulis. 1. Deskripsi. Deskripsi adalah ragam wacana yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu berdasarkan kesan-kesan dari pengamatan, pengalaman, dan perasaan penulisnya. 2. Narasi. Narasi adalah jenis tulisan yang isinya menceritakan tentang sesuatu peristiwa. Tujuannya adalah memberikan gambaran sejelas-jelasnya kepada pembaca mengenai fase, langkah, urutan, atau rangkaian yang terjadi sesuatu hal. 3. Argumentasi. Argumentasi adalah ragam wacana yang dimaksudkan untuk meyakinkan pembaca mengenai kebenaran yang disampaikan oleh penulisnya. 4. Eksposisi. Eksposisi adalah ragam wacana yang dimaksudkan untuk menerangkan, menyampaikan, atau mengurangi sesuatu hal yang dapat memperluas atau menambah pengetahuan dan pandangan pembacanya. 5. Persuasi. Persuasi adalah jenis tulisan yang ditujukan untuk mempengaruhi sikap dan pendapat pembaca mengenai sesuatu hal yang disampaikan penulisnya. Metode pembelajaran menulis di kelas tinggi. 1. Kegiatan menulis berdasarkan rangsangan visual. Berdasarkan rangsangan visual, kegiatan menulis dapat dilakukan dengan cara menyajikan gambar atau film yang berbentuk rangkaian cerita, dan siswa diminta untuk membuat keterangan berdasarkan gambar atau film yang telah diperhatikan. 2. Kegiatan menulis berdasarkan rangsangan suara. Bentuk kegiatan menulis ini dilaksanakan dengan cara menyajikan suara yang dapat berbentuk dialog, ceramah, diskusi, atau tanya jawab, baik berupa rekaman suara maupun secara langsung. 3. Kegiatan menulis dengan rancangan buku. Kegiatan menulis ini dilakukan dengan cara menyajikan teks bacaan, dan siswa diminta untuk membuat kerangka berdasarkan teks yang telah dibacanya. 4. Kegiatan menulis laporan. Bentuk kegiatan menulis laporan ini dilakukan dengan cara meminta siswa untuk menulis laporan kegiatan yang pernah dilakukan seperti melakukan kegiatan wawancara, mengikuti khotbah Jumat, mengikuti seminar atau diskusi, mengikuti dharma wisata atau kegiatan perkemahan,
atau kegiatan penelitian sederhana yang telah dilakukan. 5. Kegiatan menulis surat. Kegiatan menulis surat dilakukan dengan cara siswa diminta untuk menulis sebuah surat atau surat resmi yang dapat berupa surat lamaran kerja, surat undangan rapat, atau surat pribadi yang dapat berupa surat kepada orang tua atau kepada teman. 6. Kegiatan menulis yang didasarkan pada tema tertentu dilakukan dengan cara menyajikan sebuah atau beberapa topik dan siswa diminta untuk membuat suatu kerangka berdasarkan topik yang telah ditentukan sendiri. 7. Menulis kerangka bebas. Menulis kerangka bebas dilaksanakan dengan cara meminta siswa untuk membuat kerangka dengan tema dan sifat kerangka yang ditentukan sendiri oleh siswa. Pendekatan pembelajaran menulis di kelas tinggi. 1. Pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif memfokuskan pada keterampilan siswa mengimplementasikan fungsi bahasa untuk berkomunikasi dalam pembelajaran. Pendekatan komunikatif tampak pada pembelajaran, misalnya mengidentifikasi suatu benda, menulis surat, dan membuat iklan. 2. Pendekatan integratif. Pendekatan integratif menekankan keterpaduan 4 aspek keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dalam pembelajaran. 3. Pendekatan keterampilan proses. Pendekatan keterampilan proses memfokuskan keterampilan siswa dalam mengamati, mengklarifikasi, menginterpretasi, dan mengkomunikasikan. 4. Pendekatan tematis. Pendekatan tematis menekankan tema pembelajaran sebagai payung atau pemandu dalam pembelajaran. Pendekatan tematis tampak pada butir pembelajaran, misalnya menulis pengalaman dalam bentuk puisi dan menyusun naskah sambutan. Strategi pembelajaran menulis di kelas tinggi. 1. Menulis abjad. Menulis abjad dilakukan dengan cara setiap siswa diberikan tugas untuk menirukan tulisan beberapa huruf lepas yang dicontohkan oleh guru. 2. Menulis kegiatan. Daya ingat anak sekolah dasar terhadap sesuatu kegiatan yang menarik atau yang membawa kesan tersendiri akan sangat mudah diingat anak. 3. Menulis gambar kesayangan. Gambar yang telah dibuat siswa ditulisi sesuai dengan keinginannya, seolah-olah gambar itu bercerita sesuai dengan apa yang ada pada imajinasi siswa. 4. Menulis bentuk gambar. Variasi menulis puisi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah baris-baris kalimat itu seolah-olah sebagai garis coretan yang berbentuk gambar tertentu. 5. Menulis cerita bentuk akordioon. Gambar berisi berupa foto yang biasanya merekam kejadian beruntun atau kronologis akan membantu siswa untuk menemukan gagasan dalam bercerita. 6. Menulis cara bermain sesuatu. Menulis eksposisi akan terasa sulit jika apa yang akan ditulis jauh dari siswa. Mulailah dengan cara menulis bagaimana cara siswa memainkan benda kesayangannya. 7. Menulis poster atau reklame. Tujuan dari menulis poster atau reklame adalah mengidentifikasi ciri kalimat poster dan reklame, penggunaan kalimat pengharapan, anjuran, membuat poster atau reklame, materinya, membuat poster atau reklame. 8. Menulisi benda-benda pos. Benda-benda pos adalah benda-benda yang digunakan untuk menyelesaikan urusan pos, dan siswa perlu memiliki pengetahuan tentang benda-benda pos tersebut. Tujuannya adalah mengenal bentuk-bentuk benda pos, mengetahui fungsi masing-masing benda pos, dan
mengetahui cara menulis benda-benda pos. Materinya adalah menulis kartu ucapan dengan menggunakan kartu pos. 9. Menulis catatan harian. Kegiatan menulis catatan harian merupakan lanjutan dari kegiatan yang berawal dari menulis satu kejadian yang pernah dialami siswa. 10. Menulis mainan kesayangan. Setiap siswa biasanya memiliki mainan yang disenanginya di rumah. Mereka dekat dengan objek ini karena setiap kesempatan yang ada dimanfaatkan untuk bermain, sehingga siswa mengetahui setiap detail bagian dari mainannya. Tahap-tahap pembelajaran menulis di kelas tinggi. Tompkins Samadi tahun 2002 mengemukakan bahwa proses menulis meliputi 5 tahapan, yaitu tahapan pra-menulis, penyusunan draft, perevisian, penyuntingan, dan publikasi. Yang pertama, pra-menulis. Tahap pra-menulis merupakan tahap perencanaan yang mencakup beberapa langkah, yaitu A. Menulis topik berdasarkan pengalaman sendiri. B. Melakukan kegiatan-kegiatan latihan sebelum menulis. C. Mengidentifikasi pembaca tulisan yang akan mereka tulis. D. Mengidentifikasi tujuan kegiatan menulis. Dan F. Memilih bentuk tulisan yang tepat berdasarkan pembaca dan tujuan penulis. 2. Penyusunan draft. Langkah-langkah penyusunan draft diantaranya adalah menyusun draft kasar, menulis kalimat pertama, menjabarkan draft kasar, membaca jabaran draft, serta membacakan jabaran draft dengan tujuan untuk memperoleh respon dan masukan untuk memperbaiki tulisan. 3. Perevisian. Pada tahap perevisian, ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu melengkapi isi draft, mengurutkan kembali, mengurangi, dan memperjelas. Dalam pembelajaran menulis, kegiatan perevisian meliputi A. Berbagi tulisan dengan teman-teman kelompok. B. Berpartisipasi secara konstruktif dalam diskusi tentang tulisan teman-teman dalam kelompok maupun seluruh kelas. C. Mengubah tulisan dengan memperhatikan reaksi dan komentar baik dari guru maupun teman. Dan D. Membuat perubahan yang substantif pada draft pertama dan draft berikutnya sehingga menghasilkan draft terakhir. 4. Penyuntingan. Langkah-langkah dalam penyuntingan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu penggunaan ejaan, penulisan, dan pemenggalan kata. Dalam tahap ini, siswa dengan bimbingan guru melakukan kegiatan antara lain membetulkan kesalahan bahasa tulisan, memperbaiki kaidah tata tulis, mengoreksi kembali isi tulisan, dan berbagi dengan teman untuk saling memperbaiki. 5. Publikasi. Langkah dalam tahap publikasi adalah mengumpulkan karya siswa, mengelompokkan dan merencanakan bentuk publikasi. Kegiatan publikasi dilakukan siswa bersama guru berupa pemajangan di majalah dinding kelas maupun majalah dinding sekolah. Sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.